Seharusnya Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini di era pemerintahan presiden sebelumnya. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu satu. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah, kalau menurut aturan yang ada ya, Perma nomor 1/1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak. Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya, di Pengadilan Negeri Surakarta itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut. Padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Ketika mediasi mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsu ya. Nah, ini terbalik, yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis, sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun calon-calon yang disebut lainnya. Kan yang disebut itu RS, ES, kemudian T dan K. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tifa juga harus bebas dan teman-teman, karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan. Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun untuk Undang-Undang 35, itu tidak relevan diterapkan kepada baik Dr. Tifa maupun yang lainnya. Karena itu adalah bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya dipermasalahkan. Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya, maka ini tidak perlu diproses. Itu pendapat saya. Nah, lagi pula ternyata dari informasi yang saya dapatkan, ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini. Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila misalnya, ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan, nggak jelas. Sementara kuasa hukum hanya menyebut RS, ES, T, dan K. Tetapi tidak secara eksplisit. Seharusnya diklarifikasi dulu kepada pelapor, Anda mau melaporkan siapa? Locus delictinya di mana? Tempus delictinya di mana? Kalau sudah clear, barulah ngundang pihak-pihak lain.
Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka, entah itu jadi saksi dan lain sebagainya. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah, Nanti cari lemahnya di mana. Lemahnya di mana, baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya. Karena kita bicara mengenai prinsip equality before the law. Dan fungsi polisi, penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kamtibmas dan penegakan hukum yang benar dan adil. Jadi bukan alat untuk kriminalisasi atau alat untuk penguasa menginginkan hasratnya terpenuhi. Apalagi kalau misalnya pokoknya dia harus masuk gitu kan. Saya dengar itu dari misalnya pendukung-pendukungnya. Masuk, pokoknya tidak mau tahu. Nah, ini kan cara penegakan hukum yang menurut saya tidak benar dan seharusnya Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini di era pemerintahan presiden sebelumnya. Kita tahu ada Sahganda Nenggolan, ada Anton Permana, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian ada Jumhur Hidayat, Bunda Mary itu ada juga. Edi Mulyadi. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontoloyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.